Selamat bergabung dalam Connected in Jesus. Pakai waktu saat ini untuk kita bernyanyi, menyembah Tuhan, menghampiri Tuhan. Gak pernah kebetulan Anda menyaksikan tayangan ini, dan saya percaya Anda akan dilawat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua kesempatan Tuhan beri sampai detik ini. Kami bawa ucapan syukur kami, nyanyian kami. Makasih Tuhan. I am here because of your grace, and I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me, and I am here because of your grace, and I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, my Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus, my Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Kami ada hari ini karena kebaikan-Mu Tuhan. I am here because of your grace, and I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, my Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus, my Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. I will praise your name. Apapun yang kami alami, kami mau terus menyembah-Mu. Di balik kesukaran kami, aku memilih untuk tetap bersyukur. Apapun yang ku alami, ku mau katakan anugerah-Mu bekerja. Selama aku masih hidup, selama aku masih bernafas, kemurahan-Mu masih ada, anugerah-Mu masih bekerja. Tuhan, Engkau selalu berkarya di hidup
kuasa-Mu tetap sama selamanya. Ku menghampiri-Mu, dalam apapun ku menghampiri-Mu, Yesus Tuhan. Thank you Jesus, my Jesus, Jesus. Thank you Jesus, it's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus, my Jesus, my Jesus. Thank you Jesus, it's only by your grace that I believe today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. I just want to praise your name, my Jesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Sama-sama katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang.
ku cinta kau selamanya. Dan karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Dan karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Selama-lamanya ku mengasihimu, Yesus. Selamanya ku cinta kau, sebab kau terlalu mencintaiku selamanya. Halo guys, apa kabar semuanya? Selamat kita berjumpa kembali dalam program Connected in Jesus edisi hari ini. Nah, semua setiap hari, hari ini hari berkat, hari ini hari mujizat, hari ini hari kemenangan, hari ini hari sukacita, hari ini hari kesembuhan. Perkatakan itu setiap hari, setiap pagi, tidur. Kapan saja di mana saya perkatakan hari ini hari berkat, hari ini hari mujizat, hari ini hari sukacita. Katakan kalimat-kalimat yang memberkati kita, kalimat-kalimat positif. Katakan lagi, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus ajaib, sekali Yesus, tapi Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali saya bisa menyapa guys dimanapun berada. Sama-sama kita memuji, menyembah dan mendengarkan firman Tuhan, istri Tuhan. Dan saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Al-Ghahab, La-Isak, La-Yakub, anakmu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah kasih setiamu. Terus berjalan bersama kami. Kau terus buka tangan kami dalam badai kehidupan dunia ini, dalam goncangan dunia ini. Kau terus membuka tangan kami dan kami makin percaya bahwa hanya Engkau sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami, sumber kekuatan kami, sumber mujizat kami, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirman Engkau, nasihati kami, tegur kami, ubah kelakuan hidup kami, dan didik kami dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakai bibir mulut hamba-Mu ini, biarlah Roh-Mu yang selalu berbicara melalui bibir mulut hamba-Mu ini. Hamba-Mu terbatas, Engkau yang tidak terbatas. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu, biarlah Engkau yang makin besar, yang makin kecil. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat online siap mendengarkan firman. Bersama kita katakan amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Di hari ini tentunya kita semua terus menghadapi bagi persoalan kehidupan. Hari berganti, bulan berganti, tahun berganti, apapun itu, satu pesan saya, tetap pandang pada Yesus, tetap percaya pada Yesus. Jangan kau meninggalkan Yesus. Di saat last minute pun, di saat sudah tidak bisa, mustahil bagi manusia, tapi di saat itu Yesus sang memulihkan ekonomi, keluarga, bisnis, pekerjaan. Seperti case Lazarus, bagi manusia terlambat, bagi Yesus tidak ada keterlambat. Apapun dia bisa keluarkan. Apalagi masalah-masalah, apalagi kelimpungan, last minute pun mereka katakan terlambat Tuhan, tapi Yesus katakan ini tepat, waktu yang tepat untuk memuliakan nama Tuhan. Bisa engkau tidak bisa apa-apa, kondisi pun engkau telah tersudut, hilang pengharapan. Di saat itulah Yesus menolong engkau, dan engkau percaya bahwa hanya berharap pada Yesus, satu-satunya pengharapan kita, dan kita bisa atas semua persoalan, masalah-masalah kita hadapi. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita buka 1 Timotius 6 ayat 17. 1 Timotius 6 ayat 17. Kita baca bersama-sama. 1 Timotius 6 ayat 17.
1 Timotius 6 ayat 17, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Haleluya, puji Tuhan. Guys, dalam surat Rasul Paulus kepada Timotius, Rasul Paulus memberikan nasihat ini untuk jemaat di Efesus, sebuah kota perdagangan yang sangat makmur. Di kota yang serba materialis itu, segala sesuatu diukur dari nilai ekonominya. Orang-orang di Efesus mengalami apa? Keserakahan, tak pernah puas memiliki lebih banyak lagi. Namun Paulus memberikan sebuah pernyataan teologis yang sangat indah di akhir ayat 17 ini. Dia berkata bahwa Allah memberikan kepada kita segala sesuatu kepada kita untuk dinikmati. Untuk dinikmati, dalam bahasa Yunani kata yang digunakan adalah apolausis. Apolausis berarti kesenangan, kepuasan, atau tindakan menikmati sesuatu. Paulus dengan tegas menyatakan bahwa tujuan Tuhan menciptakan bumi beserta isinya adalah bukan semata-mata agar manusia terus berproduksi, mencari uang tanpa henti. Tuhan adalah Bapa yang penuh kasih, seperti ayah yang punya anak melihat anak-anaknya tersenyum, bermain dan menikmati pemberiannya. Tuhan harus menjadi investasi finansial kita. Banyak diantaranya diberikan murni supaya hati kita gembira, supaya hati kita makin melekat Dia. Kita hidup di era hustle culture, budaya gila kerja dan produktivitas yang ekstrim. Di era ini, guys, ada sebuah tekanan yang tak tertulis bahwa setiap detik dari waktu luang kita harus diubah menjadi uang. Ini adalah gig economy. Nah, kita suka bikin kue misalnya, kue di akhir pekan. Teman-teman akan bilang, wah enak banget nih, buka PO nih, di order dong. Kita suka memotret jalanan, bikin jasa fotografer aja, lumayan cuannya. Itu komentar teman-teman pasti. Kita suka main game, bikin channel YouTube aja, atau live streaming, biar dapat AdSense. Akibatnya, kita kehilangan ruang untuk sekedar bersenang-senang. Kita monetisasi semua hobi kita, sampai akhirnya hobi itu berubah menjadi pekerjaan yang kedua, yang penuh dengan deadline, komplain pelanggan, dan stres. Kita kehilangan kebahagiaan dari segala hal yang harus ada hasilnya secara finansial. Semua berbau cuan. Pernahkah guys coba hobi baru, misalnya rajut, melukis, bersepeda, dan kamu sangat menikmatinya? Lalu kamu memposting di media sosial misalnya, dalam hitungan menit akan banyak komentar-komentar yang masuk. Keren banget tuh, dijual gak? Atau wah, bisa jadi lahan bisnis nih. Ini yang terjadi di dunia sekarang. Komentar itu mungkin bermaksud kita tanpa sadar, dunia sedang mencuci otak kita. Kita dididik untuk percaya bahwa waktu yang dihabiskan tanpa menghasilkan uang adalah waktu yang terbuang sia-sia. Kalau sebuah hobi tidak bisa dimonetize, diuangkan, kita merasa bersalah lakukannya. Nah guys, teman-teman, jika kita terus mengubah semua tempat peristirahatan kita menjadi pabrik uang, kemana lagi kita akan pergi saat jiwa kita sedang lelah? Mana lagi? Mari kita turun dari treadmill produktivitas yang melelahkan itu. Mari kita belajar untuk memiliki sesuatu yang dalam hidup yang kita murni kita lakukan, dan kita menyukainya tanpa embel-embel mencari cuan atau keuntungan. Nah, poin utama khotbah saya itu hobi yang tidak menghasilkan. Bagaimana kita melindungi kebahagiaan kita dari tuntutan untuk selalu produktif? Pertama, ubah hobi jadi bisnis yang mengundang stres baru. Amsal 23:4. Kita baca bersama-sama Amsal 23:4. Amsal 23 ayat 4. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu itu. Apa fungsi asli dari sebuah hobi? Hobi ini adalah melepas stres,
Itu adalah tempat di mana kamu pegang kendali penuh, tanpa ada bos yang marahi, tanpa ada target penjualan, target kerja, dan tanpa batas waktu deadline. Nah, ketika kamu mulai mengubah hobi menjadi bisnis, misalnya hobi merangkai bunga lalu buka toko bunga, dinamikanya berlangsung drastis. Langsung yang awalnya kamu rangkai dengan santai sambil mendengar musik, sekarang harus selesai jam 8 pagi. Karena apa? Kalau dipesan oleh klien yang cerewet. Tiba-tiba hobi ini hanya sebagai obat pelipur lara, mengisi waktu senggang, menjadi sumber stres yang baru. Kamu butuh satu area dalam hidupmu tanpa harus transaksi jual beli. Area di mana kamu bebas menjadi amatir yang bahagia. Bebas menjadi amatir yang bahagia. Poin kedua, kemuliaan menjadi seorang amatir. Mari kita buka Pengkhotbah 3 ayat 12 dan 13. Pengkhotbah 3 ayat 12 dan 13. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Dunia seringkali menggunakan kata amatir sebagai sebuah hinaan. Biasanya ada profesional, amatir loh. Itu biasa gitu. Kalian masih amatir. Semua orang ingin dianggap sebagai profesional. Tapi tahukah kita dari mana asal kata amatir? Kata amatir berasal dari kata Latin amator, yang berarti lover, pecinta. Seorang profesional melakukan sesuatu karena ia dibayar. Ada cuan, ada uang, ada untung. Seorang amatir melakukan sesuatu murni karena ia mencintainya, itu kasih. Tuhan memperlihatkan kemampuan bersuka-suka pada kita untuk menjadi seorang amator, pencinta bagi kehidupan itu. Tidak apa-apa kalau masakanmu tidak seenak koki di restoran bintang 5, selama kamu senang memasak. Tidak apa-apa kalau suara nyanyianmu tidak layak untuk masuk ke rekaman, selama itu bisa menghibur hatimu, kamar mandi. Lakukanlah segala sesuatu yang membuatmu tidak merugikan orang lain, asalkan itu membuatmu bahagia. Itu yang paling utama. Poin yang ketiga, bermain adalah perlawanan pada berhala produktivitas. Mari kita buka Keluaran 20 ayat 8 dan 9. Keluaran 20 ayat 8 dan 9. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Esensi dari hari Sabat atau istirahat ini bukan hanya pergi ke gereja di hari Minggu. Esensi Sabat adalah berhenti berproduksi. Sabat itu adalah pengingat bahwa kamu adalah seorang manusia, human being, bukan sekedar mesin pencetak uang, human doing. Di dunia ini yang menyembah berhala bernama produktivitas atau kegiatan yang berlangsung terus-menerus, sekedar duduk di teras membaca novel fiksi yang tidak ada hubungannya dengan karirmu, menyusun balok Lego atau bermain game bersama teman-temanmu tanpa disiarkan ke YouTube atau sebuah adalah sebuah tindakan yang apa? Tindakan yang perlawanan rohani. Saat kamu bermain dan menikmati hobimu, kamu sedang berteriak kepada dunia, harga diriku tidak tentukan oleh saldo rekeningku, tapi apa yang aku rasakan, aku hasilkan. Aku berharga karena aku dikasih Tuhan dan aku berhak untuk bahagia. Itu poin utamanya. Dan sekali lagi saya ajak guys, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita untuk terus merasakan bahwa segala sesuatu kita harus butuh istirahat juga. Jangan kita bekerja terus non-stop hanya untuk mencari keuntungan. Semua dijadikan uang. Ada saatnya engkau istirahat untuk menikmati hobi. Sekali lagi, kita berharga karena dikasih Tuhan dan aku berhak untuk bahagia. Itu perkatakan pada teman-teman ngobrol, aku berhak untuk bahagia. Jadi jangan pernah merasa kau harus semua
hobimu diuangkan. Itu yang berbahaya. Sekarang ini semua harus di live, TikTok, Instagram, harus diuangkan. Ini yang tidak murni lagi, yang kau dicemari atau distraksi ini, bahwa semua hal harus dilakukan untuk mencari uang tanpa ada waktu jeda untuk istirahat. Guys, kita sudah bekerja cukup keras di kampus, belajar di kampus, sekolah, dan di kantor dari Senin sampai Jumat. Jangan biarkan ambisi terus-menerus memupuk untuk uang masuk ke ruang ganti pakaian dan merampas waktu istirahat. Biarkanlah ada bagian dari dirimu yang tetap murni. Pertahankanlah hobi-hobimu dari tuntutan untuk jadi sempurna atau mengumpulkan secara finansial. Ingat pesan ini, jangan biarkan ambisi untuk produktif mencuri kegembiraan. Sekali lagi, jangan biarkan ambisi untuk produktif mencuri kegembiraan. Milikilah sesuatu yang kamu lakukan hanya karena bisa membuat hatimu senang, bukan karena itu membuat saldo rekeningmu bertambah. Akan stres setiap hari, dikejar deadline, karena semua kamu harus uangkan. Ulanglah mulai hari ini, saat ini, dan kerjakan satu hal yang murni membuatmu bahagia. Jangan direkam, jangan dijual. Nikmati saja sebagai pemberian dari Tuhan untuk kita. Nikmati saja itu pemberian. Hal yang membuat kau bahagia, hobimu apapun itu, jangan semua kau atur untuk mendapatkan keuntungan atau cuan dari kegiatan hobimu itu. Kau akan dikejar-kejar dengan depresi, target-target yang tidak ada akhirnya. Ya, dunia menjadikan hal-hal yang bisa memuaskan keinginan dagingmu dengan cara ada uang di situ, ada uang di situ. Kau akan terus mengejar uang. Padahal kebahagiaan sesungguhnya bukan hanya soal materi. Kebahagiaan sesungguhnya adalah kau bisa menikmati kebahagiaanmu, kedamaianmu bersama keluarga, bersama teman-temanmu, komunitasmu. Yang utama, engkau memiliki Yesus Kristus. Engkau memiliki Tuhan Yesus, sumber penghiburanmu, sumber kekuatanmu, sumber sukacitamu. Jangan pernah kita khawatir tentang apapun juga. Kata firman Tuhan di Injil Matius, aku berkata kepadamu, janganlah hendaknya engkau khawatir tentang apapun, tentang tubuhmu, tentang apa yang hendak kamu makan atau minum, dan tentang apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting dari makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Itu yang Tuhan bilang. Jangan kita khawatir apa soal makan, minum, dan soal pakaian. Lebih penting tubuh kita, lebih penting hidup kita. Kita ada restnya, ada istirahatnya. Jangan semua kita khawatir bagaimana saya harus dapat uang yang banyak. Jangan mencari kekayaan. Seperti tadi, itu Ansam. Ada batasnya. Semua. Mari, jangan engkau sampai menang di dunia ini. Engkau menang di dunia ini, engkau merasa bisa mendapatkan semuanya, bisa memiliki semuanya, memiliki uang selalu rekeningmu, ratusan juta, miliaran, tapi engkau kalah di kekekalan. Itu yang mengerikan. Kau bisa menang di dunia ini, tapi engkau kalah di kekekalan. Ini yang sangat mengerikan. Mari malam hari ini, kita harus menang di kekekalan. Penting itu produktivitas, penting untuk kerja di dunia ini. Tapi mari kita butuh jeda, istirahat, untuk kita menikmati berkat-berkat Tuhan dengan komunitas kita, keluarga kita. Nah, untuk nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dengan kita selalu andalkan Tuhan bahwa kita jangan semua kita harus uang, dan uang tidak akan pernah puas. Haleluya, puji Tuhan, amin. Guys, Bapak Ibu, mari kita tutup ibadah ini. Dan sampai berjumpa pada besok lagi di program yang sama, Connected Jesus. Masih bersama saya, Pastor Victor Arung. Semua akun-akun media sosial kami, Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok, semua kami persembahkan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita satu doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau adalah Allah yang menciptakan sukacita, tawa, dan keindahan. Ampuni kami Tuhan Yesus, jika selama ini kami telah menjadi budak dari kekuatan hidup kami dan ambisi kami. Kami
membiarkan tekanan dunia ini merampas sukacita kami yang sederhana. Kami memaksakan diri agar setiap hal yang kami lakukan harus membuahkan hasil finansial atau keuangan atau cuan, sampai kami lupa cara untuk beristirahat. Tuhan, bebaskan kami dari hal-hal yang menjerat jiwa kami. Kembalikan kepada kami hati seperti anak-anak yang bisa bermain, tertawa, dan menikmati pemberian tanpa beban dan rasa besar. Ajar kami bahwa hidup kami tidak bernilai di hadapan, terlepas dari seberapa produktivitas atau menguntungkannya kami di mata dunia. Tuntun kami untuk menemukan kembali jalan pulang. Kami sering beristirahat dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ubah hati kami. Diri kami dalam kebenaran. Biar kami makin serupa dengan Engkau Tuhan Yesus. Malam hari ini, hamba berdoa bagi jemaat online yang mengalami sakit penyakit, apapun nama sakit penyakitmu. Malam hari ini, Yesus bertanya kata-kata yang sama 2000 tahun yang lalu. Malam hari ini, saat ini, Yesus bertanya pada engkau, maukah engkau sembuh? Katakan pada Yesus, mau Tuhan Yesus. Yesus bertanya lagi, apa yang engkau mau aku lakukan padamu? Katakan, aku mau sembuh Tuhan Yesus, aku mau sembuh. Yesus bertanya pada engkau lagi, percayakah engkau aku dapat melakukannya? Katakan, percaya Tuhan, aku sembuh. Imanmu yang menyelamatkan kesembuhanmu malam hari ini. Imanmu yang menyembuhkan engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Malam hari ini engkau sembuh, semuanya sembuh sempurna. Percayalah, imanmu yang menyembuhkan engkau malam hari ini. Nama segala nama, dokter segala dokter, nama Yesus Kristus dari Nazaret telah menyembuhkan engkau malam hari ini. Hamba berdoa bagi jemaat dalam kondisi keuangan maupun pekerjaan yang belum dapat atau baru di PHK. Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik. Tuhan berkati mereka, beri kekuatan, semangat untuk mereka terus berharap bergantung pada engkau saja, bukan pada kekuatan mereka. Berkati usaha-usaha yang mereka kerjakan, engkau buat berhasil Tuhan Yesus. Usaha yang hampir bangkrut atau sudah bangkrut, Tuhan bangkitkan lagi, Tuhan berkati lagi. Keluargamu yang hampir retak, Tuhan pulihkan lagi. Anak-anakmu pendidikannya sampai selesai, Tuhan berkati. Tuhan siapkan semua kebutuhan keuangan. Orang tua mau diberkati, diberi kesehatan, kekuatan, umur panjang. Semua apapun yang kau kerjakan, Tuhan Yesus berbuat berhasil dan beruntung dari sekarang sampai merata, sampai datang pada kali yang kedua. Mari kita mengatakan kita dan kita tema beri Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan akan berkati engkau dan menolong engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita menutup ibadah dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuruskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Sampai berjumpa pada besok di waktu yang sama. Connected in Jesus. Haleluya, amin. Kami perlu Engkau Yesus melebihi apapun dan siapapun. Melalui lagu ini Tuhan, biarlah iman kami teguh. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Yes, Lord. We need you, Jesus, more than anything in life. Jesus, ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalamku. Ku perlu
Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Oh, selain Kau, Yesus, tiada yang lain yang bisa ku andalkan. Hanya Kau yang tak pernah mengecewakan, hanya Kau yang setia, Yesus. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Oh, hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Sama-sama katakan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus. Kepadamu kami percaya, kepadamu kami berserah Tuhan. Yes, Lord. Hidup kami milik-Mu, semuanya untuk-Mu Tuhan.